Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah mabad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah video yang ini sepertinya akan membuat para Habib Ba'alawi kejang-kejang. Karena di dalam video ini ada seorang mahasiswa asal Indonesia yang masih aktif menuntut ilmu di Yaman, yang kemudian membongkar fakta bahwasanya nakobah yang terbesar di Yaman tidak mengakui bahwa Ba'alawi itu adalah zuriat Nabi Muhammad SAW. Coba ya, nakobah terbesar di Yaman saja tidak mengakui bahwa Ba'alawi itu adalah zuriat Nabi Muhammad SAW. Padahal Yaman itu kata para Habib Ba'alawi isinya wali semua. Kalau isinya wali semua kan mustahil mereka mengingkari bahwa para Habib Ba'alawi itu zuriat Nabi Muhammad SAW. Kalau memang klaim itu adalah klaim kebenaran. Tapi ternyata nakobah yang terbesar di Yaman sendiri tidak mengakui bahwa para Habib Ba'alawi itu adalah zuriat Nabi Muhammad SAW ya. Coba kita langsung saja simak videonya kaum muslimin. Teman-teman, kemarin kita udah simak ya beberapa video tentang pengakuan atau informasi yang saya dapatkan dari Bani Tamim, kemudian dari seorang pelajar Yaman yang bercerita tentang siapa sebenarnya Ba'alawi. Lagi-lagi di sini saya akan tampilkan informasi tentang Ba'alawi ya dari seorang pelajar Yaman juga, masih orang yang sama. Dan beliau mengatakan bahwa memang Ba'alawi ini di Nakobah Yaman sendiri itu tidak diakui sebagai zuriat Nabi. Seperti itu. Jadi mari kita sama-sama simak videonya. Nah, itu begini Bang Nasab, yang memang antum datangi itu memang An-Nasabah, Nakobah ya? Mana anak wih, ente mempermainkan ini Bawazir tuh, itu Nakobah besar dia. Bawazir, ya? Saya datang ke rumah besar Apa nama mereka. Nakobahnya? Itu Nakobah Bani Hashim mereka. Oke. Bani Hashim jelas ya. Oh, dari tadi tuh kita berdebat, ini yang saya mau dengar dari Bang Nasab, gitu. Jadi antum datang sudah datang ya, sudah mengecek. Sekarang begini. Oke. Ba'alawi ini datang, antum tahu sendiri mereka datang. Enggak, jangan dulu bernarasi Bang. Jangan dulu bernarasi. Bukan Saya mau dengar. bernarasi, memang buktinya begitu kok bernarasi sih. Enggak, yang saya mau dengar itu apa aja yang disampaikan pihak Nakobah di sana mengenai Ba'alawi. Ya, Itu aja dulu. dengerin pertama, dengerin. Oke. Kami datangi Nakobah Al-Hasani yang berpaham Syiah Jaidiyah yang berada di Shimal, Son'a, Hudaidah. Itu yang berkuasa sekarang di Shimal itu adalah Nakobah Al-Hasani dari kalangan Syiah Jaidiyah. Itu bukan Nakobah kaleng-kaleng loh. Itu Nakobah kuat Iya, itu. iya. Nyatanya dia bisa kuasa loh di Yaman Selatan. Di Yaman Utara. Kami datangi ke sana, kami tanya, tempatnya di saat itu adalah di Dole. Itu daerah perbatasan antara Janub dan Shimal. Dole. Ya, Kami ini kan datangi nanti saya akan cek juga sama silakan teman-teman antum yang cek, silakan cek, Iya, silakan saya cek. juga punya teman-teman yang Di sedang sana menimba ilmu perbatasan di sana. antara Dole ini adalah kota perbatasan antara Shimal dan Janub. Di sini kami datangi Nakobah Al-Hasani ini menanyakan tentang Ba'alawi. Di antara mereka ada yang kenal, tapi kenalnya di zaman yang silam itu adalah orang pendusta. Pendusta, teman-teman. Apa tadi namanya? Pendusta. Dole ya, Dole ya. Apa nama tempatnya Dole tadi itu daerahnya? nama daerah perbatasan Dole antara namanya. Shimal dan Oke. antara Shimal dan Janub. Kami Oke, tanya lanjut ke dulu. Nakobah Al-Hasani yang berpaham Syiah Jaidiyah di Yaman Utara, itu tidak pernah kenal yang namanya Ba'alawi atau Nakobah Ba'alawiyah. Itu nggak Oke. kenal mereka. Kalau Iya, kalau Yaman perorangan Utara. mereka kenal, kalau perorangan mereka kenal. Terus yang kedua kita juga tanya ke Bawazir masalah kebenaran Nakobah Ba'alawi ini. Tidak ada yang kenal. Begitu loh. Makanya kamu kalau misalnya teriak-teriak membela nasab, kita sendiri yang ada di tempat kelahiran mereka, kami nggak mendapat pengakuannya orang-orang Yaman kalau mereka termasuk durian Nabi. Malahan perkataannya dari Bawazir mereka ka'annahum fil manam, yakni mereka itu seperti di dalam mimpi mengaku-ngaku durian Nabi, alias mereka itu bukan durian Nabi. Ya, jelas teman-teman. Paham? Begitu Ya, ini loh. kan ini saya mesti cek dulu, mengkonfirmasi. Saya juga punya kenalan, saya juga punya sepupu yang sedang menimba ilmu di sana, ya saya akan tanya dulu. Silakan tanya. Begitu.
Ini yang saya mau dengar. Dari tadi kita berdebat kusir sedangkan itu. Mbak Alawi dengerin Fadil. Sedangkan Mbak Alawi sendiri di sekarang ini mereka mengatakan di zaman abad ke-5, ke-6, ke-7 itu tidak ada ulama yang muktabar penulis kitab nasab. Nama ulama Mereka terus dijual ya. semuanya. Sebentar. Sedangkan Marga- Hasani mengeluarkan kitab yang namanya Al-Muntaqa fi Aqabil fi Aqabil Hasan Al-Mujtaba. Penulisnya adalah Asy-Syarif Ihab Yaqub Al-Katabi Al-Hasani, itu menulis kitab. Di dalam halaman ke-8-nya ente lihat, mereka Ba'alawi mengatakan di zaman abad ke-4, ke-5, ke-6 itu tidak ada ulama yang muktabar, tapi dibantah sendiri oleh sesama Duriyah. Kalau mereka seorang Duriyah, kata Naqobah Al-Hasani apa? Wa kana hadzal ilmu min ulumi ar-raji'ati fil ajyali al-madiyati wa bil khusus fil qarni ar-rabi wal khamis wa sadis fa sannafa katsirun min al-muallifina kitaban fil ansabi imma mubtasatun au mukhtasarun au musajjarun. Itu lihat, kata mereka sangatlah salah kalau ada seseorang yang mengatakan di abad ke-4, ke-5 itu, ke-6 tidak ada ulama yang muktabar. Kata mereka, fasanafa katsirun minal muallifina kitaban fil ansabi, sangat banyak ulama yang muktabar yang menulis tentang kitab itu loh. Kenapa dari Ba'alawi mengatakan nggak butuh, harus abad ke abad? Karena abad ke abad Iya, itu cukup. karena begini loh. Begini. Sedangkan Oke. Naqobah Al-Hasani sendiri mereka Begini, sudah bantah. jangkauannya Gitu loh. orang terdahulu itu nggak sama seperti sekarang ada teknologi. Sudah, itu narasi tidak masuk akal. Putuskan begitu, Bang. 85 mata memandang ya, 85 mata memandang. Pak Alawi ditolak dan dibatalkan negara Yaman. Tuh kaum muslimin, jelas ya. Ba'alawi dibatalkan oleh negara Yaman sendiri kaum muslimin, ya, tidak diakui sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW. Jadi yang sering berkoar-koar, bukan sering lagi, yang selalu berkoar-koar bahwa mereka adalah zuriat Nabi Muhammad SAW, ini buktinya, ya. Negara Yaman sendiri membatalkan klaim kalian yang mengaku sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW. Bahar Smith, ya. Bahar Smith itu selalu berkoar-koar, di dalam tubuh saya mengalir darah suci Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan sampai mengatakan di dalam tubuh kami mengalir darah Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dengan Nopel Alaidrus, begitu juga dengan para kabib yang lain kaum muslimin. Ya, karena mereka ini mengklaim bahwa mereka adalah zuriat Nabi Muhammad SAW. Dan sebenarnya kaum muslimin, ya, masalah nasab itu mau tersambung mau tidak itu nggak ada urusan sebenarnya kaum muslimin. Yang terpenting itu adalah bagaimana akidah, bagaimana ibadah, bagaimana muamalah mereka, bagaimana dakwah mereka. Kalau memang mereka itu adalah zuriat Nabi Muhammad SAW, nasab mereka betul tersambung, diakui di seluruh dunia. Tapi kalau akidah mereka, ibadah mereka, muamalah mereka, dakwah mereka, apa yang mereka dakwahkan menyelisihi dakwah Nabi Muhammad SAW, maka nggak akan ada gunanya mereka mengklaim bahwa mereka adalah zuriat Nabi Muhammad SAW. Bahkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala pun tidak ada gunanya. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mengancam. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ayat ini untuk seluruh umat Islam. Allah Subhanahu Wa Taala mengancam barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas baginya petunjuk, kemudian dia mengambil jalan selain jalan orang-orang yang mukmin. Orang mukmin di sini adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Nuwallihi ma tawalla, maka akan kami palingkan kemana mereka berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan akan kami masukkan mereka ke dalam jahannam. Wa sa'at masira, dan jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi diancam. Kalau menyelisihi jalan Nabi, jalan para sahabat, diancam. Apakah itu cucu Nabi, apakah anak Nabi? Nabi Muhammad SAW pun mengatakan, seandainya Fatimah mencuri, maka aku yang akan memotong tangannya. Maka nggak ada urusan. Mau anak kandung Nabi pun kalau menyelisihi syariat Islam, maka dia tidak akan selamat. Sebaliknya, ya, mau anak Fir'aun, anak Haman, anak Abu Jahal, anak Abu Lahab, kalau dia mengikuti
jalan Nabi Muhammad SAW, maka dia akan menjadi orang yang mulia. Karena di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang mulia adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.